Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdini dengan NIM J1B019089. Saya merupakan mahasiswa Universitas Mataram, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Prodi Teknik Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait pohon industri, salah satu komoditas pertanian yaitu tanaman jarak pagar untuk memenuhi mata kuliah mesin industri pertanian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pohon industri? Jadi, pohon industri merupakan diagram yang menggambarkan turunan produk dari suatu komoditas pertanian. Untuk melihat gambaran umum tentang kemungkinan yang dapat dihasilkan dari suatu pengolahan komoditas pertanian tersebut. Berikut merupakan contoh pohon industri pertanian untuk komoditas tanaman jarak pagar. Kemudian saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu tanaman jarak pagar dapat diolah menjadi produk apa saja. Jadi seluruh bagian tanaman jarak pagar dapat diolah menjadi berbagai macam produk. Produk yang pertama yaitu berasal dari biji. Biji dapat diolah menjadi minyak pelumas, boiler, dan minyak mentah. Kemudian kulit tanaman jarak pagar dapat diolah menjadi bahan bakar, pupuk, dan biogas. Yang ketiga yaitu daun tanaman jarak pagar dapat diolah menjadi anti peradangan dan pupuk. 4. Kulit kayu tanaman jarak pagar dapat diolah menjadi kertas dan partikel board. 5. Getahnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku, antiseptik, dan disinfektan. 6. Yaitu ampas dari biji dapat diolah menjadi biobriket dan juga pakan ternak. Yang ketujuh yaitu tanaman jarak utuh dapat dimanfaatkan sebagai pelindung tanaman lain dan juga sebagai penolak binatang pengerat. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, ada proses apa saja yang dibutuhkan untuk merubah bahan baku dari bagian tanaman jarak pagar agar bernilai lebih tinggi? Salah satu bagian tanaman jarak pagar yaitu biji dapat diolah menjadi minyak melalui proses ekstraksi. Proses ekstraksi pada tanaman jarak pagar ini dilakukan dengan pemempaan mekanis. Nah, dari hasil pemempaan mekanis tersebut dihasilkan minyak kasar yang diperlukan proses pemurnian setelahnya. Kemudian setelah proses pemurnian dilakukan, barulah minyak biji dari tanaman jarak pagar dapat diolah menjadi berbagai produk, misalnya biodiesel. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu dalam setiap proses peningkatan nilai tambah tersebut diperlukan mesin dan peralatan apa saja? Jadi dalam proses pembuatan minyak biji jarak diperlukan beberapa mesin atau peralatan, diantaranya yaitu 1. Mesin pemecah biji berfungsi untuk mengupas biji jarak sehingga biji dapat utuh dan tidak terluka. Yang kedua yaitu mesin pengering, digunakan untuk mengurangi kadar air pada biji jarak, khususnya ketika cuaca tidak mendukung untuk dilakukannya pengeringan secara alami. Yang ketiga yaitu mesin pengempa atau pengempres, dilakukan untuk memberikan tekanan tinggi pada biji jarak sehingga biji dapat mengeluarkan minyak. Yang keempat yaitu mesin penyaring atau filtrasi yang berfungsi untuk menyaring segala kotoran yang tercampur pada minyak. Pertanyaan yang keempat atau yang terakhir yaitu buatlah 5 contoh upaya peningkatan nilai tambah pada salah satu jenis komoditas pertanian. Adapun komoditas pertanian yang saya pilih yaitu bambu. 5 upaya untuk meningkatkan nilai tambah pada komoditas bambu ini dapat dilakukan. Yang pertama yaitu pemanfaatan atau pengolahan rebung atau bambu muda sebagai beragam jenis makanan. Yang kedua yaitu pemanfaatan bambu sebagai konstruksi bangunan. Yang ketiga yaitu pengolahan bambu menjadi produk kesenian. Yang keempat yaitu pemanfaatan arang bambu sebagai biobriket, dan yang terakhir yaitu bambu sebagai bahan konservasi. Demikian presentasi atau penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.